Ini bukan kayak kita mau bangun rumah atau bangun jalan. Iya. Ini adalah ibu kota negara. Pusat pemerintahan strategis, termasuk juga komando militer di situ, rahasia negara ada di situ. Iya. Lah kalau desainnya dikerjain orang lain, ruang keamanan strategisnya itu terus bagaimana? Ini kan kayak rahasia negara itu silahkan Anda bangunkan desainnya. Namanya orang desain kan tahu lorong-lorong tikusnya juga tahu dia kan. Pada ibu kota negara, menurut saya ibu kota negara itu harusnya betul-betul safety-nya itu benar-benar secret. Kita yang tahu benar, jangan diserahkan pada orang lain gitu loh. Ini ngeri loh menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNF TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam program podcast dan kebetulan kali ini kita ada di tempat yang berbeda dan kebetulan lagi kita sudah bersama dengan salah satu aktivis 98 yang sengaja kita undang pada kesempatan sore hari ini. Kebetulan tapi macet ya bro sampai sini. Luar biasa. Karena kita akan membahas satu isu yang mungkin isu ini tidak cukup menarik perhatian publik tapi berdampak besar bagi rakyat dan Indonesia khususnya. Karena kita tahu sekarang nih lagi in soal kasus Rocky Gerung. Di sisi lain juga ada kasus-kasus lain soal pemakzulan, soal people power, dan ada kemarin pengajuan kepada DPR terkait petisi 100 yang menginginkan pemakzulan Jokowi. Nah, ini ada hal penting, yaitu pada tanggal 27 Juli 2023 kemarin, ternyata Pak Presiden kita, Pak Jokowi, pergi ke Cina, tepatnya ke Chengdu. Nah, itu dalam rangka kunjungan kerja. Ini menurut apa yang ditulis di presiden.ri.go.id. Artinya ini dari resmi situsnya kepresidenan dengan judul Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kunjungan kerja ke Tiongkok. Nah, untuk membahas itu maka kita ingin lihat pandangan dari salah satu aktivis 98, Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap. Jadi Bung Agung Wisnuwardana sebagai aktivis 98, dengan kunjungannya Pak Presiden Jokowi ini, Bung Agung Wisnuwardana ini khususnya ke Cina ya? Ya. Ini melihatnya seperti apa? Kira-kira? Ini luar biasa. Oke. Saya katakan luar biasa. Satu, ini rombongan banyak. Ada Pak Jokowi, ya. Ada Menko Marifest, Pak Luhut Binsar, ada BKPM, Pak Bahlil. Oke. Saya sudah menyebutnya itu, Bahlil ya. Pak Bahlil, Bu Retno Marsudi. Iya. Paling enggak itu. Ya. Ini luar biasa. Menlu, ya. Dan yang paling menarik lagi, ini menjelang 1 tahun berakhirnya masa periode kepresidenan Pak Jokowi. Luar biasa. Dan ini sebenarnya dua ini menurut saya menarik karena jarang-jarang kok tiba-tiba pakai full tim begini lupa untuk datang ke sana. Oh ya, biasanya utusan ya, misalnya. Ya utusan siapa, Pak Menko Marifest saja atau gimana kan. Dan yang paling penting lagi di situ juga bertemu dengan pengusaha. Selain dengan Xi Jinping plus timnya, ada juga dengan pengusaha yang ada di pengusaha Cina lah kira-kira. Nah ini gini, dua itu sudah menarik ya. Yang ketiga menurut saya ini menarik. Sebelum keberangkatannya itu sudah muncul berbagai obrolan yang cukup memanas. Contoh, saya sudah membuat tanggapan mandiri juga bagaimana Pak Luhut menyampaikan bahwa Cina ini bukan sekedar mitra tapi sahabat. Nah, itu misalnya okay. Pak Jokowi ketika G20 sudah mengatakan Cina ini kakak besar. Artinya sudah bahasa-bahasa yang semakin akrab lah kira-kira kan. Nah,
ini adalah bagian dari menjalin memperingati sebenarnya 10 tahun kerjasama antara Indonesia dan Cina. Oke, 10 tahun 10 ya? tahun. Oke. Ya, memperingati 10 tahun. Artinya 10 tahun berarti sejak kepresidenan ya, Jokowi kurang aja? lebih lah sebenarnya. Luar biasa. Tapi sebenarnya udah lama ya. Kalau ya. Indonesia dengan Cina itu berhubungan mulai akrab itu semenjak Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya. Akhirnya. Ya, memang mulai Susilo. Mulai. Tetapi intensitas meningkat di masa Presiden Jokowi. Okay. Nah, itu nggak bisa dipungkiri karena akhirnya Cina menduduki posisi neraca perdagangan yang meningkat di Indonesia Cina itu saat Pak Presiden Jokowi. Ini luar biasa. Nah, yang penting lagi gini, ini pertemuan sekali lagi nggak main-main, gitu ya, dan kesepakatannya pun tidak main-main. Oke. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kesepakatan yang muncul di situ nggak main-main. Oke. Sebelum membahas ke situ, ini kita coba uraikan ya. Tadi dari pernyataan Bung Agung tadi ada 3 hal penting tadi. Yang pertama, Pak Jokowi membawa rombongan. Nah, rombongan itu ada Pak Jokowi, ada Pak Luhut, ada Pak Bahlil, termasuk Pak Retno Marsudi. Artinya ini kan pertemuan yang sangat penting. Penting sekali ya. Dan Xi Jinping dengan timnya juga. Jadi kan kita lihat itu berhadapan begini kan. Itu penting sekali. Nah, yang kedua menarik juga. Nah, nanti mungkin bisa dikupas ya selanjutnya. Ini bukan hanya Presiden Xi Jinping sebagai kepala negara dan jajaran menteri-menterinya mungkin, tapi ada pengusaha Cina. Nah, ini juga ada kaitan apa ini kok Pak Jokowi langsung loh ini ke pengusahanya. Terus yang ketiga, komunikasi Cina dan Indonesia sebelumnya juga sudah mengindikasikan semakin erat seperti persaudaraan. Nah, dari 3 ini kira-kira masuk nih ke tema Bung Agung Wisnuwardana. Kira-kira ada apa ini maksudnya dari hasil dari pertemuan 3 itu, dari catatan Bung Agung, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari negeri kita Indonesia? 8 kesepakatan itu bagi saya yang menarik 3. Oke, yang menarik 3. Sebenarnya ada 8. Ada 8 kesepakatan waktu berbareng antara timnya Xi Jinping dengan timnya Pak Jokowi itu ada 8 kesepakatan. Oke. Nah, yang menarik saya 3. Karena ini nyambung dengan keramaian yang ada di dalam negeri. Oke. Nah, pertama itu sekaligus dengan Pak Budi Gunadi hadir. Pak Budi Gunadi Menkes. Iya, Menteri Kesehatan. Kita kan tahu sebelum kunjungan ini telah ditetapkan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Ya. Yang poinnya banyak dikritisi oleh banyak pihak, sebenarnya ini adalah industrialisasi kesehatan atau swastanisasi atau liberalisasi kesehatan. Jadi nggak bisa dipungkiri, liberalisasi input kesehatan dari mulai pelayanannya, SDM-nya itu clear semuanya, rumah sakitnya juga. Nah, ini ada poin pertama yang paling awal kesepakatan itu. Justru kesehatan ini ya. Kesehatan, yaitu rencana aksi kerjasama bidang kesehatan. Dan akan ada 30 rumah sakit Cina yang akan berinvestasi di Indonesia. Istilahnya mendirikan rumah sakit di Indonesia. Ada berapa tadi? 30. 30. Biasa. Ini berarti dan mereka akan dikasih kesempatan untuk silahkan mau pilih daerah mana saja. Yang pertama dulu nih. Kalau Bung Agung melihat ini, kira-kira ini bermanfaat nggak untuk bangsa Indonesia, ataukah ada hal di balik udang itu, di balik kesepakatan? Kan gini, kalau saya membaca kan intinya Undang-Undang Kesehatan itu kan poinnya kan liberalisasi kesehatan. Termasuk akhirnya kan membuka ruang kepada swasta siapapun sebenarnya ya, untuk masuk berinvestasi di Indonesia di bidang kesehatan. Termasuk juga dalam bidang rumah sakit. Ada alur yang menurut saya agak bermasalah ya. Bermasalahnya gini. Lewat Undang-Undang Kesehatan ini merubah posisi kesehatan dari public good menjadi private good. Apa itu? Public good itu berarti barang umum. Barang umum itu berarti barang yang memang ini harusnya dilayankan secara umum, pelayanan umum, public service gitu ya. Yang ini penting, tapi lewat Undang-Undang Kesehatan ini jadi private good. Private good itu berarti ya barang private, barang yang untuk
mendapatkannya silahkan bersaing di situ, ya. Dan siapapun boleh bersaing di situ. Orang mengasumsikan katanya, ya, kalau orang bersaing, termasuk rumah sakit bersaing di negeri ini, akan diketemukan harga terbaik. Nah, harga terbaik itu juga katanya murah. Tapi saya nggak yakin namanya rumah sakit akan hadir di Indonesia. Itu pasti kemungkinan akan menimbulkan liberalisasi kan pastikan ya. Swastanisasi, apalagi di dalam undang-undang kesehatan sudah tidak ada mandatory spending. Mandatory spending ini anggaran wajib yang harus ada, yang dulunya itu 10% APBN, 5% daerah. Jadi 10% APBN itu harus dianggarkan untuk kesehatan. 5% APBD untuk kesehatan. Itu dihilangkan lewat undang-undang kesehatan. Dihilangkan sama sekali. Artinya apa? Memang betul-betul kesehatan itu diserahkan pada mekanisme pasar. Pasar bebas. Pasar bebas. Ekonomi aja siapapun gitu loh. Keyakinan saya sih ini bukan akan melayani, tapi apa? Orang miskin dilarang sakit. Apa saya maksudnya? Ya mahal pasti. Mahal. Iya. Dan orang akan dipaksa untuk ikut BPJS. Sekarang kan BPJS dipakai untuk semuanya kan? Iya. Sekarang ada PBI, ada yang non PBI. Ya, nah, berarti ke depan kemungkinan besar akan dipaksa mau nggak mau. Mau nggak mau akan seperti itu, dan kita tahu sendiri BPJS kemarin ini membebani masyarakat kan? Istilahnya gini lah, negara sudah nggak mau andil dalam bidang kesehatan diserahkan pada mekanisme pasar sebagai private good. Dan ini berbahaya banget. Kenapa berbahaya? Ya udah, kita akan menghadapi satu situasi di mana kesehatan itu akan menjadi barang mahal. Kesehatan itu akan menjadi rumit buat masyarakat kecil. Itu poin dasarnya. Mungkin untuk masyarakat yang berkelas, punya duit banyak, mungkin senang. Dia bisa dapat pelayan, nggak perlu ke Singapura, nggak perlu mana kan gitu ya. Sudah ada di Indonesia. Mungkin pelayanan kayak sekali Singapura udah di Indonesia bisa jadi. Tetapi itu nggak menyelesaikan masalah menurut saya. Kenapa? Karena masyarakat kecil itu ya kebayang lah. Iya. Saya juga udah mulai terbayang ya. Maksudnya di sisi lain kita kan punya rumah sakit negeri ya dalam tanda kutip ya. RSUD. Itu saja kan sekarang udah kalah bersaing kok. Iya. Udah kalah bersaing dengan misalnya sekarang yang paling dapat keuntungan besar kan Mitra ya. Rumah sakit Mitra Sejahtera itu luar biasa, dia dapat keuntungan besar dan sudah tertulis itu namanya. Dan sekarang banyak konglomerat Indonesia pun mulai masuk di dunia kesehatan. Jadi yang konglo tambang itu masuk ke dunia kesehatan juga. Luar biasa. Karena angkanya gede loh, Om. Itu berapa marginnya itu bisa tembus per bulan itu di atas 29%. Mengalahkan bunga bank, ya. Bunga bank berapa boleh? Deposito boleh ya 10% udah luar biasa kan. Ini 29% marginnya. Margin itu profit, keuntungan yang bisa diperoleh dari situ. Luar biasa. Itu angkanya udah gede. Jadi artinya dalam tanda kutip ini cukup berbahaya untuk rakyat-rakyat yang memang khususnya misalnya di daerah-daerah yang tidak mampu ya. Kalau misalnya kemudian diserahkan pasar bebas. Kalaupun nanti misalnya ada yang mau masuk ke pelosok-pelosok, mungkin misionarisasi bisa jadi. Mungkin lah ya bayangan saya ya. Atau yayasan-yayasan apa ya istilahnya ya. Yayasan yang punya target kalau bahasa dulu God Glory Gospel itu, gospelnya itu ya. Gospelnya itu mungkin ada yang mau sampai ke titik-titik itu. Bisa jadi ya. Bisa jadi akan seperti itu kemungkinannya. Kalau melihat kondisi yang demikian, saya kemarin kan sempat juga dapat info dari Bu Siti Fadilah yang cukup mengkritisi tentang kebijakan soal undang-undang kesehatan ini, dan memang sebenarnya itu kata Bu Siti Fadilah sudah sejak dari Bu Siti Fadilah dulu ada upaya itu, ada upaya swastanisasi hingga ini kan bagian dari agreement WTO internasional. Jadi kalau orang bilang ini arus liberalisasi itu dipaksakan betul lewat peraturan WTO. WTO itu telah menetapkan memang kesehatan itu masuk dalam servis yang harus diliberalisasi, dibebaskan. Gitu. Nah, kira-kira menghadapi kondisi yang demikian itu kira-kira apa akibatnya untuk rakyat kita ini? Ya, itu tadi akan pelayanan akan pilih kasih menurut saya ya, gambaran saya, karena
Ini kan berarti semakin pilih kasih ya. Free fight liberalism betul di bidang kesehatan kan. Persaingan, orang berpikir dengan persaingan itu bisa harga murah katanya gitu. Iya. Tapi saya nggak yakin, belum pernah dalam sejarah kita itu, misalnya pendidikan dulu kan ada namanya BHP ya. BHP itu Badan Hukum Pendidikan yang intinya perguruan-perguruan tinggi negeri itu dibebani untuk ngurus uangnya sendiri. Apa yang terjadi sekarang? Biaya pendidikan mahal, melambung kan? Kemarin sampai ada yang main-main di TikTok itulah, ngomong, tanya sama mahasiswa baru masuk, jaketnya harga berapa? 24 juta. Iya. Itu aduh loh, belum bicara kita kualitas ya. Di perguruan tinggi negeri loh, yang sangat terkenal di negeri ini loh. Aku nggak perlu bilang ya. Iya. Tapi itu di TikTok rame banget lah itu. Pokoknya itu, ini jaketmu harga berapa? Ini udah diskon. Harga aslinya diskon berapa harganya? 12 juta. Berarti 6 juta? Enggak. 24 juta diskon 12 juta. Jaketnya itu. Sampai seperti itu loh. Dan artinya di konteks kesehatan pun akan mengalami situasi yang ada, dan bisa jadi rumah sakit negeri ini karena tidak ada mandatory spending lagi itu ruang untuk semakin istilahnya diganti sahamnya oleh swasta pun akan besar, peluang terjadi juga, karena mereka akan dikasih ruang untuk mandiri kan. Begitu mandiri kan bingung juga kan. Buat swasta mungkin senang juga karena rumah sakit negeri kan sudah ada RSUD kan sudah ada bangunannya, tinggal masuk dia menstandarisasi alat-alatnya lebih baik lagi, mungkin dokter-dokternya lagi, tapi kan meningkatkan pelayanan berarti harga juga akan meningkat. Gitu. Dulu kan pendidikan dianggapnya juga gitu, dengan persaingan nanti harga lebih murah. Enggak, mahal nyatanya. Makin mahal. Kesehatan pun aku membayangkan gitu juga. Dia bersaing ya mahal. Karena nanti pasti akan berdampak pada kualitas nanti. Kualitas. Nanti kalau mau kualitas tinggi ya harus mahal. Kalau yang sedang-sedang atau biasa saja ya waduh, nanti berbahaya sekali. Itu ruang untuk masyarakat miskin sangat sulit. Apalagi kalau kesehatan itu kan kita bicara penyakit ya. Bung Agung. Apalagi nanti kan ini kan diserahkan pembiayaan kesehatan kepada masyarakat dengan BPJS. Harus bayar mereka kan. Sakit nggak sakit harus bayar, dan itu benar-benar loh di masyarakat kampung itu beban banget. Wah, beban di kondisi ekonomi yang sekarang ya, Bung Agung. Arif kan masih ingat saya buat tentang BPJS itu kan. Itu kan ramai sampai kemana-mana, sampai ke kampung-kampung itu mereka sangat sepakat dengan apa yang kita sampaikan, bahwa itu membebani mereka. Sekarang semua kok masuk perguruan tinggi juga harus punya BPJS kan. Anak-anak mau sekolah itu. Berarti artinya justru apa yang dilakukan ini bukan untuk dalam tanda kutip untuk memperbaiki permasalahan yang ada di negeri ini, justru dalam tanda kutip dalam bidang kesehatan kita jadi diserahkan. Gini, kita percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Budi Gunadi itu bahwa kita darurat kesehatan darurat kesehatan itu istilahnya dokter kurang, ini kurang, misalnya pelayanan kurang Tapi menurut saya solusinya bukan dengan liberalisasi. Tapi solusinya itu harusnya dengan malah kehadiran negara itu harus semakin ada di tengah-tengah masyarakat. Cuman kan selalu bertanya kan duitnya sopo, gitu kan? Orang ini duit Pak gitu kan. Bahasanya. Kita nggak punya uang gitu. Padahal kalau kita mau bantah lagi kekayaan alam ini. Kekayaan alam negeri ini kan luar biasa. Saya udah ngitung-ngitung dengan biaya kesehatan kita itu paling sekitar udah mahal-mahalnya banget lah itu Itu mungkin 150 sampai 200 triliun per tahun. Kebayang lah saya. Gaya ini. Dengan apa? Dengan Freeport aja masih turun. Udah selesai itu. Gitulah. Harusnya ya. Harusnya. Dan kadang-kadang kita itu nggak bisa bicara harusnya. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kesehatan. Yang kedua ini yang ramai ini, makanya ini yang kedua ini adalah IKN, bro. Ada apa nih? Ini tulisannya kesepakatan itu menyepakati kerjasama transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN. Bahasanya begitu Ibu Kota Nusantara itu. Kalau Bung Agung melihatnya gimana? Nah itu kan langsung disampaikan Pak Luhut bahwa desain, nah itu ini transfer pengetahuan atau menyerahkan desainnya pada Cina. Di sana ada kota yang dianggap referensi lah untuk pembangunan IKN ini, namanya Shenzhen.
Secen. Nah, Secen. Nah, Secen itu sebenarnya adalah kota pusat ekonomi. Kota untuk pengembangan ekonomi lah gitu ya. Kalau kita ya kawasan ekonomi khusus gitulah kira-kira. Kota untuk pengembangan ekonomi. Memang luar biasa ya. SCBD. Ya kayak gitu-gitulah kira-kira ya. Kalau dulu kan misalnya di daerah Cikarang sekitarnya kan itu. Memang rapi banget penataannya, hilirisasinya terjaga, begini. Nah, tapi pertanyaan kita kan, saya kritik terhadap apa yang disampaikan Pak Luhut tentang ini ya. Ini bahasanya kan kalau kesepakatan kan umum gini aja ya, transfer pengetahuan dan pengalaman. Tapi Pak Luhut langsung menyampaikan desain akan dikerjakan oleh Cina dan 6 bulan lagi akan selesai. Nah, ada 2 kritik saya. Pertama gini, tadi itu. Shenzhen ini adalah kota ekonomi. Pertanyaan saya, IKN ini mau kembangin ke ekonomi atau jadi ibu kota negara? Kan gitu ya. Harusnya kan ini pusat strategis kan, ya harusnya pusat pemerintahan kan. Betul. Kalaupun ada misalnya ekonomi yang kayak apa gitu, yang nggak boleh ada di sekitar situ. Memang ada dulu kan waktu kita mengkritisi IKN ini kan ada 9 klaster itu. Ada ruang-ruang yang memang pusat industri. Ya, pusat industri. Tapi apakah pusat industrinya mau disetting kayak Shenzhen gitu misalnya? Menurut saya nggak bisa begitu juga gitu loh. Karena nanti kita kan harus punya model sendiri. Kalau memang punya model sendiri, yang desain kita sendirilah yang lebih paham. Yang kedua, itu bahasa saya ini bukan kayak kita mau bangun rumah atau bangun jalan gitu loh. Iya. Ini adalah ibu kota negara. Berarti pusat pemerintahan strategis, termasuk juga komando militer di situ, rahasia negara terbesar ada di situ. Iya. Lah kalau desainnya dikerjain orang lain, ruang keamanan strategisnya itu terus bagaimana? Ini kan kayak rahasia negara itu silakan Anda bangunkan desainnya. Namanya orang desain kan tahu lorong-lorong tikusnya juga tahu dia kan. Pada ibu kota negara. Menurut saya ibu kota negara itu harusnya betul-betul safety-nya itu benar-benar secret. Kita yang tahu benar. Jangan diserahkan pada orang lain gitu loh. Ini ngeri loh menurut saya loh. Kalau itu ada, ini kan bukan sekedar bangunan gedung-gedung. Tapi sini pusat pemerintahan, komando militer, rahasia negara ada di sini. Nah kalau kelola di orang lain kan seperti rahasia dibuka. Ini kan bahaya banget. Apalagi kalau kita bicara yang sebelumnya. Ini yang ketiga tambahan lagi. Iya. Yang ketiga tambahan lagi itu dulu kritik saya kepada IKN kenapa dipindah ke mana itu? Ke Kalimantan Penajam Pasir Utara itu. Sebenarnya gini. Titik kritisnya tinggi. Seharusnya kalaupun ya sekali lagi, kalaupun mau pindah ke sana, itu harusnya komando militer itu disiapkan lebih dulu. Misalnya makunya dipindahkan lebih dulu rapi di sana di titik-titik tertentu. Karena apa? Karena kalau bangunan yang penting sudah ada di sana duluan, ibu kota itu adalah ketundukan pertama. Jadi kira-kira gini, sebuah negara itu begitu ibu kotanya dikuasai ya selesai lah. Gitu. Itu kan dekat dengan konflik geopolitik dan geostrategis internasional, Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu kan sedang ramai antara Amerika dengan Cina. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya ya Amerika mau mengintersep itu mau ngebom lah gitu ya, ibu kota negara itu nggak lebih dari 2 jam selesai. Bisa jadi dekat sekali, gitu, ya kan? Cina mau melemparkan rudal sampai ke tempat itu gampang banget itu. Artinya sebenarnya dalam tanda kutip kita menyerahkan keamanan kepada itu titik kritis. Itu baru kita bicara ya. Kalau yang kedua tadi kan soal secret tata kelola diserahkan pada orang lain kan secret orang lain tahu gitu ya, rahasia. Yang pertama itu yang dulu itu kita mengkritisinya adalah pindah ke situ itu bahaya banget sebenarnya karena intercept apa. Terus Penajam itu sebelah sini, itu kan perbatasan antara Kalimantan dengan Sulawesi. Itu alur laut kepulauan Indonesia. Di mana alur laut kepulauan Indonesia itu lalu lalang kapal-kapal besar dan lalu lalang apa yang sekarang orang bilang misalnya kapal selam nuklir yang kadang-kadang nggak kedetek oleh radar Indonesia. Dan sekarang ini kan
banyak rahasia umum kan sebenarnya kapal selam apa namanya asing itu sudah lalu lalang di situ. Jadi kira-kira mau intercept ibu kota itu tinggal naikkan selesai gitu. Nah itu yang bahaya banget yang saya katakan ruang yang resiko banget dilakukan di situ. Ya ini poinnya IKN itu. Desain sudah ke Cina itu bahaya. Yang kedua terkait dengan IKN itu kan Pak Jokowi ngumpulin pengusaha-pengusaha Cina itu. Iya, karena di sini ada. Ya, itu sudah langsung buka 34.000 apa namanya? Hektar. 34.000 hektar lahan. Udah siap, silahkan Anda berinvestasi kan. Oh. Artinya apa itu, Bang? Ya istilahnya kan berarti ya apa yang dulu pernah kita khawatirkan bahwa ini sekali lagi tempat strategis. Tempat strategis itu kan harusnya betul-betul milik kita gitu loh. Ini kan berarti akan diserahkan kepada swasta. mau Cina, mau apa namanya? Singapura, mau manapun, itu kan resikonya di situ. Apalagi bicara Cina. Cina ini kan deg-degannya gini loh. Aku itu bayangin kayak nikel. Oke. Emang gimana tuh nikel? Nikel itu kan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya itu. Sebelumnya. Investasi Cina ini agak unik dibanding yang lain. Investasi Cina itu selalu minta insentifnya apa? Dan insentif mau diberikan juga ini ternyata. Barang ekspor, barang impor berarti barang-barang yang mau dipakai untuk pembangunan itu bebas biaya. Bebas biaya masuk. Kayak dulu alat-alat berat misalnya dari Cina untuk penambangan nikel misalnya ya, itu bebas biaya masuk. Ya. Biaya cukai ya. Iya, istilahnya kan biasanya kalau barang masuk ke Indonesia kan kena kan gitu kan. Itu nggak kena. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa tenaga kerja tuh. Oh. Nah, ini yang itu kan isu paling sensitif kan. Ya, benar, isu paling sensitif kan sebenarnya. Dan gimana ya? Kadang-kadang kita itu dibales dengan data. Mana? Padahal begitu kita datang ke Morowali, datang ke sana, itu kan lihat banget itu perwajahan ya sipit-sipit begitu kan. Iya. Itu kan menimbulkan gejolak sosial gitu kan, bahaya banget itu. Itu yang disebut dengan turnkey project. Turnkey project itu mereka project masuk semuanya dalam kendali Cina, termasuk tenaga kerja. Nah kalau itu nanti dilakukan ke ibu kota yang baru. Misalnya lagi, kan Cina itu boleh kewarganegaraan. Iya. Misalnya nanti, ini kan namanya orang khawatir kan boleh ya. Warga negara pertamanya di Cina. Terus kemudian dia tinggal di ibu kota Nusantara. Dan saya pikir ini sudah dibuka-bukakan kok. Kemarin Pak Jokowi sudah membuka juga untuk Singapura. Silahkan bagi orang Singapura yang mau pindah ke IKN, kami buka. Cina, ya. Ya Allah, ini kok koyo obral ngene rek tempat perumahan gini kan gitu. Ini kan ruang strategis. Bukan Agung Wisnuwardana Moro kan gitulah, enggak begitu kan? Moro. Paham maksud saya kan? Ini kan kita bukan bisnis properti gitu loh. Ini ibu kota penting, strategis buat Indonesia yang harusnya kan benar-benar dipegang betul gitu loh. Nah, ini kok malah dibuka-buka begitu rupa. Dan memang sampai hari ini kan belum ada yang fix betul investasi asing. Ya. Kan SoftBank mundur, ya kan? Walaupun kemarin itu disampaikan oleh bagian otorita itu sudah ada 200 sekian letter of intent. 200 sekian letter of intent investor yang mau masuk. Nah, letter of intent itu kan sebenarnya kesepakatan ingin masuk. Masuk atau tidaknya lihat perkembangan di sana. Ya. Tentang kalau swasta masuk itu kan logikanya gini. Logikanya kan untung rugi. Ya. Nah, untung rugi itu terkait dengan penduduk yang ada. Saya kalau berinvestasi di situ, kira-kira penduduknya ada nggak? Market itu ada nggak gitu loh kira-kira. Nah, market itu yang selama ini banyak investor itu agak ragu-ragu. Sehingga banyak pihak yang mengkhawatirkan proyek ini bakal mangkrak. Kayak Hambalang, kayak yang lain-lain lah gitu. Iya. Nah, Bandara Kertajati gitu ya. Cuman kekhawatiran berikutnya juga muncul, bisa jadi kadang-kadang investasi Cina ini gimana ya? Kadang nggak mikir untung rugi dulu. Oke. Dia coba masuk dulu yang penting gitu ya. Masuk dulu gitu. Terus nanti kedepannya
mungkin kayak Sri Lanka gitu loh. Itu yang agak dikhawatirkan, walaupun side ekonomi Indonesia besar ya. Kayak bandara nggak untung, tapi akhirnya diambil oleh Cina dan dia minta konsesi sampai 90 tahun misalnya. Iya. Bahkan di di IKN ini bisa ratusan tahun. Berapa tahun ya? Sebentar saya coba buka datanya biar nggak salah juga ke teman-teman itu. 80. Saya ada ya kalau nggak salah ini, ini supaya nggak salah nanti kita ya. IKN. Nah ini kayaknya bukan nggak ada. Ini ada kok, sudah ditawarkan sejak dari awal Pak Jokowi. Dari awal itu. Dari Pak Jokowi itu dari awal. Ntar bukan ini yang update ya. Ntar. Hak guna HGU kan? Oh, HGU atau apa itu loh, saya lupa ini. Karena saya udah siapkan tadi juga ini ya. Nah, coba aku buka ya. Ada kok di sini. Nah ini obral IKN Pak Jokowi kan pernah sampaikan ini. 180 tahun. Berapa tuh? 180. Tax holiday hingga 30 tahun. Ya, Tax holiday itu berarti nggak kena pajak badannya itu 30 tahun. Super tax deduction, jadi pengurangan pajak 350%. Terus kemudian HGB 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun. Mantap. Artinya ini kan luar biasa, obrolnya udah sangat besar banget. Ini tapi belum ada yang mau masuk gitu loh. Nah, mungkin bisa jadi Cina sebagai sebuah entitas karena hari ini Cina itu ingin ekspansi teritorial sebenarnya. Clear menurut saya, ekspansi teritorial. Misalnya terkait dengan 9 dash line-nya dia di Laut Cina Selatan. Itu kan klaim yang melawan aturan internasional. Dia mengklaim wilayah seluas Laut Cina Selatan itu dulu adalah bekas kaisar masa dia dulu gitu ya. Yang Kaisar Ming kekuasaannya sampai di situ. Nah, kalau begitu kita juga bisa bilang Mojopahit dulu sampai Singapura. Kalau kan enak banget dulu kan. Ini kan sudah menyalahi, tapi dia ingin ekspansi teritorial. Nah, apakah mungkin IKN juga bisa menjadi ekspansi teritorial? Kalau sangat mungkin kalau dengan itu. Kalau dengan logika begitu ya mungkin saja. Mungkin saja gitu loh. Dia nggak berpikir untuk untung rugi dulu, tapi dia masuk itu. Tapi ini opsi-opsi ya. Saya nggak mengatakan pasti ya, tapi opsi-opsi memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Walaupun beberapa pihak mulai agak mikir juga apakah sehebat itu Cina gitu kan. Karena Cina hari ini sedang mengalami perlambatan ekonomi yang dia pasti akan berinvestasi milih-milih. Jadi kalau saya milih ini, mau IKN atau hilirisasi nikel, pasti dia milih hilirisasi. Lebih cenderung hilirisasi. Udah pasti untung. Yang kemarin kan kita udah bahas ya, udah untung luar biasa. Dia mau masuk lagi boksit misalnya, luar biasa. Saya lihat ya. Jadi itu saya lihat IKN ini ditawarkan betul-betul. Tapi apakah ini yang jelas deal kan desain. Iya. Tapi investasi ini baru ditawarkan. Yang tadi saya bilang memungkinkan akan diambil, tapi mungkin juga tidak. Karena ini memungkinkan diambil kalau berpikir ekspansi teritorial. Tapi kalau nggak mungkin diambil dengan asumsi tadi itu lagi turun ekonominya, ekonomi Cina lagi turun. Mungkin nggak diambil atau tidak. Gitu. Oke. Nah ini karena waktu ini Bung Agung Suwadana ini sebenarnya udah lewat ini. Terakhir rekomendasi dari sebenarnya satu lagi. Apa? Satu lagi yang penting, tadi kan saya bilang 3 ya. Iya. Yang saya bilang 3, yang satu lagi. Yang pertama kesehatan, yang kedua IKN. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga itu sebentar supaya saya nggak salah menyebutnya ya. Ini ada bagian yang disebut sebagai ini riset pengembangan industri pemuliaan tanaman dan budidaya laut. Gini, sekarang ini secara geopolitik yang paling panas di wilayah Indo-Pasifik itu Laut Cina Selatan. Ini pertarungan betul-betul antara Amerika dengan Cina di tempat itu. Nah, Amerika sedang mengambil wilayah-wilayah seperti Filipina, Malaysia untuk bersama mereka agar bisa melawan Cina itu kira-kira. Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu terkait dengan Laut Cina Selatan, tapi ada ruang yang Indonesia itu gesekan, yaitu Natuna. Dan
Cina pastinya ingin mengembangkan aspek perikanannya. Kita tahu selama ini kapal-kapal nelayan Cina itu kalau mencari ikan di perairan Laut Cina Selatan itu selalu dibarengin oleh guardnya, pasukan angkatan lautnya, itu Navy Guard ya. Jadi kapal-kapal perangnya Cina itu. Nah, Indonesia yang gesekan dengan Cina. Itu Natuna. Karena dulu aja Indonesia itu zaman Rizal Ramli pengen membuat nama lautnya itu Laut Natuna Utara. Itu Cina langsung ngirim surat, Anda jangan buat itu, tetap harus Laut Cina Selatan. Gesekan terjadi. Dan ruang itu kaya ikan. Jadi kalau sekarang mau bicara tentang budidaya laut, ya ini akan peluang terjadi gesekan di Natuna Utara ini tadi. Dan ini bisa meningkatkan suasana politik hubungan Cina dengan Indonesia yang berbahaya, dan bisa jadi juga Cina akan masuk untuk menguasai di sekitar wilayah Natuna Utara. Itu yang berbahaya banget bagi saya. Oke. Jadi 8 poin, 3 poin tadi yang paling utama menurut saya. Menurut Ustaz Agung Wisnuwardana. Dan saya pikir ketiga-tiganya ini berbahaya bagi negeri ini ya. Jadi yang pertama soal kesehatan, soal budidaya tadi, kemudian terakhir tadi soal IKN. Dan ketiga-tiganya ini saya pikir strategis untuk menguasai negeri ini dalam saya sendiri sampai bingung juga Pak Jokowi itu kok ngekekeh banget itu pada IKN ini ada apa sih sebenarnya Pak? Itu kan yang nolak banyak banget, sampai sekarang yang nolak juga banyak banget. Kayaknya dan saya melihat ini rumor ya. Untuk Pak Jokowi ini kita sebagai rakyat boleh dong menduga-duga. Panjenengan ini kan tinggal 1 tahun nih Pak. Alah kok semangat sekali ke Cina untuk menawarkan IKN ini loh. Kami menduga panjenengan ini ingin meyakinkan Cina bahwa insya Allah istilahnya pemimpin berikutnya itu akan siap melanjutkan apa yang ada. Walaupun Pak Jokowi belum tentu juga loh Pak, bisa jadi nanti ada pemimpin baru yang misalnya undang-undang IKN itu dibatalkan dengan Perpu. Nah, bisa jadi IKN batal sudah. Bisa jadi kan, mungkin saja. Karena sederhana Pak Jokowi aja undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pakai Perpu selesai. Artinya pemimpin berikutnya pun bisa nanti dibuat Perpu batal tuh undang-undang. Sangat mungkin. Itu yang saya melihat kenapa Pak Jokowi cawe-cawe tanda petik dengan situasi yang ada sekarang. Jadi IKN hilirisasi, kemarin udah kita bahas. Nah IKN ini kayaknya sesuatu yang sangat wah banget gitu, yang harus sekali gitu loh. Nah, jangan-jangan ada dalam tanda kutip ya, memang ada deal-deal khusus nih kayaknya ya soal IKN ini. Nah itu yang kita jadi mikir juga ya. Ruang-ruang itu kan kadang-kadang kita nggak punya data ya, nggak punya info, tapi kita akhirnya menduga ada situasi-situasi yang cukup berbahaya dalam situasi seperti itu. Nah sebenarnya poin dasar saya gini. Karena kita di MNF TV selalu kita menyodorkan bahwa Islam itu punya solusi terhadap semua ini. Soal pindah IKN itu gampang, sangat gampang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ekonomi negeri ini betul-betul sesuai dengan syariat. Persoalan kesehatan itu bisa diselesaikan. Salah satu yang kita sudah pernah bahas bahwa 6 komoditas utama saja itu kalau dikelola secara Islam di Indonesia ini terbayang 7.000 triliun per tahun. Jadi kalau sekedar untuk membereskan kesehatan yang 200 triliun atau IKN yang hanya 466 triliun, selesai lah itu. Yang saya bilang dengan 7.000 triliun tadi itu. Cuman ini adalah kalau kepemilikan sumber daya alam yang melimpah itu benar-benar dikembalikan kepada rakyat. Nah, ini dalam pandangan Islam menjadi milkiyatul ammah. Tetapi tentu ini semua akan bisa terlaksana kalau ada sistem politik yang menjamin itu terlaksana. Sistem demokrasi nggak akan bisa menjamin itu. Sistem kerajaan nggak akan bisa menjamin itu. Sistem republik nggak akan menjamin itu. Yang bisa menjamin itu adalah sistem khilafah. Dan oleh karena itu saya mengingatkan proposal khilafah untuk Indonesia. ya itulah pemirsa sekalian, seperti yang kita tahu Ustaz Bung Agung Wisnuwardana ini berkali-kali dan sejak tahun 2022 kalau tidak salah ya. Pertama kali beliau menyampaikan secara resmi menyodorkan proposal khilafah kepada Pak Presiden Joko Widodo.
Dan saya pikir ini penting untuk dipertimbangkan di negeri ini, mengingat apa yang tadi termasuk militer lah, mulai harus mikir lah ini bagus enggak buat Indonesia yang seperti ini. Betul. Salah. Seperti yang tadi disebutkan tadi lah soal militer tadi, soal IKN misalnya, kita lihat dengan situasi yang dijelaskan oleh Bung Agung Wisnuwardana itu kan sangat, masa militer nggak melihat sih seperti penglihatan Bung Agung Wisnuwardana ini kan, saya secara logika saya sangat khawatir. Nggak mungkin militer nggak tahu gitu loh Bung Agung, ya kan? Iya. Masa kalau tahu demikian kok ya didiamkan. Maka saya harapkan, dan ini penting, mungkin sekali waktu Bung Agung Wisnuwardana diundang lah ya, untuk mengisi apa namanya. Ya asal jangan dipersekusi ya. Kita ini kan anak baik. Iya. Untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang sangat rumit, khususnya soal keamanan negeri ini, kesejahteraan negeri ini, dan sangat bagus sekali rekomendasi dari Bung Agung Wisnuwardana. Closing statement lah terakhir Bung Agung. Poin dasar saya, negeri ini memang mengalami banyak kedaruratan. Sebenarnya IKN yang disodorkan Pak Jokowi ini adalah diskusi tentang kedaruratan. Saya lempeng, saya positive thinking, misalnya anggap saja Jakarta ada masalah. Tapi apakah di tempat yang baru tidak ada masalah? Banyak masalah, dari tanahnya, dari bencananya, itu problem. Darurat kesehatan, kita juga mengalami darurat laut, sehingga apa, sumber daya yang melimpah itu nggak terberdayakan dengan baik. Waktunya kita betul-betul mengelola itu untuk rakyat, bukan sekedar untuk kekayaan segelintir orang. Kita perlu membangun negeri ini baldatun thayyibatun walaupun kufur, dan itu hanya bersama syariah Islam dan khilafah. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, pendidikan, sekaligus memberikan gambaran baru untuk negeri ini lebih baik. Saya Arif Nugroho sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.